بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى ما مضى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى سيدنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali mukhtarul hadis Ad-Darsul Khamis wal Khamsuna fi Fadlil Jihadi. Ini pelajaran yang ke-55 di dalam keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah. Nah, dengan judul ini tentunya musannif mengutip beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya qala Allah taala wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ruya as-syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu qala imanun billahi wa rasulih qila summa madza qala al jihadu fi sabilillah kila summa madza qala hajjum mabrur wallahu alam bissawab. Yang artinya ini pelajaran yang ke-55 dalam keutamaan berjihad. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala wa qatilul musyrikina kaffah, perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, inginkah ku tunjukkan kepadamu yang bisa menyelamatkan kamu dalam urusan bisnis alias tijarah. Min azabin, tunjikum min azabin alim, dan kamu akan diselamatkan oleh Allah dari siksaan yang sangat pedih. Bagaimana caranya? Tu'minu billah wa rasulih, kamu hendaklah percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa yujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa ragamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik buat kamu jika kamu tahu, kata Allah. Bahkan di sisi lain, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yang kedua, niscaya Allah akan mengampuni dosa kamu, dan yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan Allah memberikan tempat tinggal yang baik fi jannatin adan, yaitu di dalam surga Adan. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Apa sampai di situ? Tidak. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Di sisi lain juga tuhibbunaha, dicintai padanya, nasr minallah, oleh Allah, dan Allah berikan pertolongan, wa fathun qarib, dengan jarak yang dekat, wa basyiril mu'minin, berikan kabar terhadap orang-orang yang beriman. Dua ayat musannif mengutip dalam Al-Quran, lalu diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah, ayyul amali afdalu, perbuatan apa yang paling utama, pekerjaan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab dalam sabdanya, imanun billah wa rasulih, kamu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kila summa madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah selain daripada beriman pada Allah dan Rasulnya? Qala al jihadu fi sabilillah, engkau berjuang di jalan Allah. Kila summa madza,
Kemudian sahabat bertanya lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa lagi ya Rasulullah? Hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur. Inilah tentang fadilah keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau saya tanya kira-kira mau nggak begini? Hah? Mau nggak berjuang di jalan Allah? Ini ada kesempatan selagi kita hidup di alam dunia. Sebab kalau udah mati kan nggak mungkin kita berjuang. Sementara waktu kita sia-siakan tanpa ada keinginan cita-cita yang mulia di sisi Allah, yaitu berjuang di jalan Allah. Sebagaimana tadi contoh Allah firmankan, perangilah orang-orang musyrik kafah seluruhnya. Jangan tanggung-tanggung. Kalau bahasa sekarang apa? Hah? Kalau bahasa sekarang apa? Nah ini Allah memerintahkan buat kita memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu kata Allah, wa qatilul musyrik. Kenapa? Karena mereka telah berani memerangi kamu. Nah, kalau mereka sudah melakukan penyerbuan atau melakukan perencanaan ingin memerangi orang muslim, orang beriman, maka Islam tidak boleh mundur. Bagaimanapun harus maju. Ya, karena taruhannya kan surga. Kalau kita mati melawan orang musyrik di medan perang, jaminannya apa? Surga. Ya. Coba, apa enggak untung, apa enggak enak, walaupun mungkin pandangan mata kita tertusuk oleh pedang atau tertembak oleh senjata, tapi ingat, taruhan dari Allah adalah surga. Ya, ini satu. Jadi makanya bagi kita sebagai orang yang beriman, mari kita sama-sama, bukan berarti kita siaga, siap untuk perang, tidak. Kalau mereka memerangi, kita lawan. Jangan mundur, haram. Kalau mundur dalam peperangan, apalagi diberikan motivasi tadi surga. Wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah, jangan dikira mereka mati. Enggak, kata Allah, mereka hidup. Dijamin oleh Allah fasilitas dan segala sesuatunya di alam kubur, karena dengan sebab mati berjuang di jalan Allah, Allah pun akan menaruhkan ataupun akan memberikan berbagai macam kenikmatan di dalam kubur. Makanya jangan dikira mati, mereka hidup. Ya, kalau yang berjuang di jalan Allah, ya mudah-mudahan termasuk kita enggak? Termasuk kita enggak? Cuman kalau sekarang bedanya, kalau ini ayat melawan orang musyrik, kalau sekarang melawan COVID. Itu kan. Nah, ini kembali buat kita semua. Ya, kalau sekarang mungkin sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Badar, di mana umat Islam mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Jumlah 315 umat Islam, kafir 1000, tapi Islam mengalami kemenangan. Namun saking girangnya mereka melantunkan syair-syair di perjalanan, tiba-tiba di stop oleh Rasulullah. Jangan kita merasa bangga dan bahagia kemenangan dalam perang Badar. Ingat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja perang kecil, sabda Rasulullah. Itu perang Badar melawan orang kafir 3 kali lipat dianggap oleh Nabi perang kecil. Lalu sahabat tanya, lalu apa lagi yang lebih besar dari itu ya Rasulullah? Ternyata Nabi sabdakan, perang melawan hawa nafsu. Ini dia yang paling besar. Nah, sekarang kita merasakan sendiri bagaimana situasi dan kondisi akhir-akhir ini melawan hawa nafsu. Bukan melawan corona ya. Kalau corona ya ya. Nah, ini kembali, itu melawan hawa nafsu itu yang paling besar. Sebab kalau musuh orang musyrik kita nggak mampu umpanya melawan mereka, bisa ngumpet, bisa lari. Tapi kalau musuh dalam selimut kira-kira gimana? Ya, musuhnya di dalam hati, kemana kita harus pergi? Dimanapun dia akan selalu ikut.
Nah, makanya tolong kembali pada diri kita, yuk kita sama-sama hadapi hawa nafsu kita untuk selalu dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Udah itu aja jalannya. Ya, dengan senjata kan nggak mungkin. Lawan nafsunya ada di mana? Di diri kita sendiri, kan nggak mungkin kita bisa. Ini satu. Nah, yang kedua, kalau kita sudah melakukan menghadapi orang-orang musyrik yang memerangi kita, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang muslim, orang mukmin menghadapi orang musyrik, tak usah khawatir. Pembelanya adalah bukan front paling depan atau bukan pasukan yang gagah berani, tapi siapa? Allah. Ya, buktinya perang Badar 1000 melawan 313. Nah, menurut akal kan nggak mungkin akan menang, tapi kenyataannya Indonesia merdeka menghadapi orang apa? Jepang waktu itu ya. Udah berbagai macam lah. 3 abad setengah dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang 3 tahun setengah. Nah, ini mereka pakai senjata, kita pakai bambu, kira-kira kan? Logika kan nggak mungkin menang, tapi kenyataan. Nah, makanya dalam pembukaan undang-undang dikatakan dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Kalau bukan dengan rahmat Allah, akal nggak bisa menerima. Lawang bambu lawan bedil, kira-kira gimana? Ya, saya ingat cerita kakek saya. Kakek saya kan Tubagus Dirham, dia lurah seumur hidup waktu itu zaman Belanda. Yaitu kalau seandainya orang-orang kita, orang-orang kampung, kalau orang Sunda bilang kan mau ngeli, tahu ngeli? Bahasa kita apa? Kalau bahasa kita kadang-kala mereka bawa kambing dituntun, bawa beras, bawa segala macam buat masak untuk cari tempat yang aman. Apa namanya? Ngungsi. Ngungsi kan? Itu kadang-kala mereka sedang asik berjalan dengan keluarnya, tiba-tiba ada bom dari atas, terkadang mereka nyelundup ke bawah, ke tengah-tengah sawah. Kenapa? Walaupun badan penuh dengan coba hanya untuk mengamankan diri. Sampai segitunya, coba bayangkan. Nah, ini kita yang udah merdeka, Masya Allah ya. Kita tinggal menikmati istilahnya kemerdekaan untuk menghadapi ke depan. Tentunya tak mungkin kalau perang melawan senjata. Tapi apa yang terjadi ini semenjak 300 tahun yang lebih, Imam Ghazali sudah mengatakan akan terjadi bukan perang senjata, tapi ghazwatul fikr, perang otak. Sekarang lagi perang apa nih? Perang apa? Perang otak. Bukan perang virus ya. Perang otak. Coba pikirkan, ini perang otak ya. Makanya banyak yang stres karena otaknya. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau seandainya Allah sudah menyatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan takwa agar selalu dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah dalam menghadapi musuh-musuh yang Allah firmankan dalam ayat ini. Ya, makanya kembali buat kita semua ini satu. Jadi untuk menghadapi orang musyrik agar kita diberikan bantuan oleh Allah, maka ingat cuman takwalah yang bisa istilahnya Allah memberikan pertolongan. Itu orang yang bertakwa. Satu. Yang kedua, ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang beriman, inginkah aku tunjukkan kepada kamu ala tijaratin, atas bisnis atau jual beli yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih. Alim itu yang sangat pedih.
Jadi siksaan yang sangat pedih adalah bagi mereka orang-orang yang melakukan bisnis, melakukan orang yang jual beli tapi dengan tipu daya. Tahu tipu daya? Ya, Mas, ini madain luar negeri, sulit dicari di Indonesia kecuali aneh punya barang, harganya sekian, nggak taunya imitasi. Bukan asli luar negeri tapi madain mana? Ini kan, nah ini kembali, itu yang bisa menyelamatkan orang bisnis kata Allah adalah yang pertama syaratnya tadi dia beriman, percaya kepada Allah bahwa urusan halalun haramur riba, di sana halalul bai'a wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Itu kan? Jadi Allah menghalalkan jual beli, silakan. Namun tidak ada dalam bisnis tersebut unsur gurur, melakukan tipu daya, melakukan pembohongan terhadap konsumen atau terhadap orang yang beli barang, baik dalam pengurangan timbangan, sukatan, meteran, dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa menyebabkan kalau kita berlaku seperti itu, siksaan Allah sangat pedih kata Allah. Ya, makanya kalau kita dasari dengan beriman pada Allah, orang beriman kalau bisnis nggak bakalan berani bohong. Kayak orang dulu tuh. Orang dulu pedagang-pedagang dulu, kalau mereka dagang jeruk, dagang apa saja buah-buahan, udah dikiloin ditambah sama si abangnya. Nih takut kurang, saking apiknya, khawatir. Pedagang sekarang ada nggak begitu? Tapi sebaliknya kalau kita nyomot langsung, ngambil minta tambah, ngambil sendiri, itu namanya riba, haram. Makanya kemarin saya di Al Hijrah ngajar ibu-ibu, ada 80 orang. Nah ini cerita tentang masalah ibu jangan gegabah beli bawang kayak beli cabai, begitu selesai dimasukin kantong plastik sama si abang, nyomot cabai minta tambah. Ada nggak yang begini? Ya itu termasuk riba haram. Iya, menyomot aja dukuh kayak apa saja, kacang kayak bawahnya, ngambil minta tambah, ngambil sendiri, itu pengambilan barang dari si abang tersebut tanpa izin si abang, otomatis itu jadi riba haram. Untung pedagang nggak ngomong. Kalau pedagang ngomong kira-kira gimana? Ya Allah, mudah-mudahan jangan ada lagi begini nih. Ini bisa bangkrut nih usaha. Kenapa? Yang ngambil sendiri bah tanpa izin. Sedangkan syarat sah jual beli kan antarodin. Dalam fikih syarat jual beli adalah sama-sama ridho. Nah mungkin yang beli ridho kena ngambil tambahan, yang dagang enak di dia, nggak enak di tukang dagang. Iya kan, dia minta lebih tapi tukang dagang ada 10 orang aja kan lumayan, masa 2 kilo habis tuh bah. Masya Allah. Tuh kembali pada kita semua. Makanya kalau pedagang, orang bisnis beriman pada Allah, lebih baik rugi asal kesohor daripada untung makan riba. Hati-hati nih pedagang. Bisnis apapun, kalau saya katakan itu asli, katakan asli. Kalau mitasi, katakan mitasi. Jangan mitasi dibilang asli. Dipakai seminggu jebol. Gitu kan? Ya Allah. Nah, makanya maaf nih kalau orang-orang Islam bangkrut dalam usahanya, koreksi diri. Ya. Sebab maaf kalau kita melakukan studi banding dengan orang-orang non muslim, mereka kan jujur. Pak, ini harga barang sekian, ini sekian, Bapak tinggal pilih mau yang mana. Kalau yang ini nih asli makanya harganya mahal, ini murah makanya saya kasih murah. Kalau orang kita begitu nggak? Hah? Orang kita begitu nggak? Ditutupi gitu kan? Masya Allah, gimana nggak bangkrut, coba bayangkan. Ya, kenapa? Itu merupakan salah satu contoh siksaan dunianya, dagangnya bangkrut, siksaan di akhirat azabun alim. Pernah salah satu tukang dagang ikan, ya,
Dia abri beli 5 kilo udang pancet. Tahu udang pancet? Udang besar-besar itu. Abri dibawa ke rumah, dikiloin lagi sama dia. Isinya percis cuma 3,5 kilo. Berarti penuh dengan apa? Bungkusan. Macam-macam. Begitu ditimbang ada 3,5, langsung kembali lagi ke tempat dagangnya. Apa yang dia bilang sambil megang pistol? Mas mau dagang apa mau merampok? Coba sekarang kiloin lagi. Dikiloin benar ada 3,5 kilo. Nah ini termasuk, ini ternyata benar bangkrut dia usaha. Padahal udah lumayan, udah hebat dagangnya, tapi karena tadi sering gurur menipu daya kiloan di. Padahal kata Allah, wailul lil mutaffifin allazina talu. Itu kan? Allah mengutuk, Allah menyiksa orang yang mengurangi timbangan. Nah, makanya tolong yang jual-jual nih dagangan yang pakai kiloan tuh lebih baik lebih daripada kurang. Ini enggak sengaja dibuat macet. Sengaja dibuat macet. Oh, udah kiloan digini-giniin masih juga nggak jalan-jalan. Lah macet, rusak timbangan masih dipakai juga. Astagfirullahaladzim. Itu tolong ya, jangan sampai, atau bisnis apapun bentuknya, jangan sampai kita berani nipu daya terhadap konsumen atau yang beli. Makanya tadi dasarnya adalah beriman kepada Allah. Kalau orang beriman fair, jujur. Makanya ada saya punya jamaah, dia bilang gimana Ustaz cara dagang yang baik? Lebih baik pakai bandrol. Tuh bandrol, harga pas. Jadi nggak akan terjadi transaksi yang bisa melakukan tipu daya. Tinggal lihat ini harga sekian puluh ribu, ini 100.000, ini 50.000 sesuai dengan kualitas barang. Itu kan ketika kita orang mau beli, berapa duit nih Pak? Lihat aja bandrolnya. Apa nggak bisa ditawar nih? Biasa kan tukang kita suka rewel. Ya, jangankan di Indonesia, di Arab yang paling terkenal paling rewel kalau belanja orang Indonesia, paling rewel orang Indonesia tuh. Di mana saja. Ya, pokoknya terkenal Indonesia paling rewel kalau belanja. Ya, nah ini termasuk. Jadi kalau seandainya tadi umpamanya kita nawar barang-barang segala macam, mereka kan tidak bisa nego, tidak bisa nawar dengan bandrol yang sudah ada. Itu pun kan perhitungan ekonomi, nggak terlalu banyak dia ngambil apa? Untung karena pasaran sekian, dia pakai bandrol sekian, nggak mungkin pasaran 100.000 dia pakai bandrol 150.000, kan nggak mungkin. Ya, nah ini contoh. Jadi makanya kita kalau orang bisnis beriman pada Allah akan selalu fair, jujur dan berlaku sidik, dipercaya. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diajak oleh Siti Khadijah untuk bisnis, saking jujurnya, jangankan modalnya, untungnya aja masih dikasih. Kalau modal kita, jangankan untungnya, modal aja dibilang rugi. Ada yang begini itu kan. Nah ini kembali, makanya Siti Khadijah tertarik dengan baginda Rasulullah, akhirnya minta dinikahkan, minta dilamar Nabi kita karena sidik, kejujuran di dalam bisnis, dalam dagang. Nih kalau ada pedagang tolong ya, sifat kepercayaan jujur itu utamakan. Jangan menyelimuti hal-hal yang membuat tipu daya terhadap konsumen. Percaya pada Rasul. Ini pun Rasul merupakan tiang untuk memperkuat istilahnya bisnis kita untuk tidak disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Kenapa? Kalau Allah mengatakan wa ma atakum rasul fakhudhu wa manakum anhu pantahu, apa saja yang diberikan kepada Rasulmu ambil, yang dilarang olehnya tinggalkan. Di saat Rasulullah melihat ada pedagang korma yang atasnya istilahnya kering, bawahnya basah, itu kan gurur nggak deh? Atasnya kering, bawahnya basah, percis kayak model tukang salak di mobil, di kereta, yang suruh nyobain yang manis, yang sepet itu kan, di kereta, di mobil menjajaki buah-buahan. Nih Pak, cobain aja, kalau nggak percaya nih silakan.
benar manis, ya, harga murah lagi. Nah, orang awam nggak ngerti harga buah-buahan, langsung beli beberapa kantong untuk dibagikan sama tetangga. Sampai di kampung, di rumah ternyata itu kan. Makanya Islam melarang beli barang dalam karung. Tahu beli barang dalam karung yang nggak jelas, nggak kelihatan? Itu zaman Rasulullah. Begitu dirogoh oleh Rasulullah, oh begini cara kamu bisnisnya. Islam tidak mengajarkan untuk menipu, di atasnya kering, di bawah basah. Kering di kilonya banyak, kalau yang basah kan mengurangi timbangan, ya. Nah, kalau literan digetok ke dalam, kalau pengen beli digetok keluar. Kalau getok ke dalam kan lumayan tuh beras. Makanya saya diajarkan sama tukang beras, ya. Waktu itu saya suka ikut dengan orang bisnis. Saya suka ngelayanin gitu, ya. Dia bilang, Ustadz jangan begitu kalau nginin beras, sebab kalau ini beras dimasukin ke literan itu beda dengan langsung dicawuk. Kalau dicawuk langsung kan ini beras ada yang malang, ada yang berdigala macam, tapi kalau ini beras ke literan satu persatu jadi apa? Padat gitu kan. Ya Allah Rabbi, oh pantes saya bilang tukang beras berarti harus pakai tahu juga, ya. Nah, ini nih contoh. Ini kalau seandainya kita beriman pada Allah dan Rasulnya dalam dunia bisnis, niscaya akan selamat dari siksaan yang sangat pedih. 2. Yang ketiga, Allah memberikan satu solusi jalan buat orang beriman yang bisnis setelah percaya pada Allah dan percaya pada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa raga kamu, kata. Disiapkan di warung sebuah kotak anak yatim, pembangunan masjid dan lain sebagainya, ya. Ini biasanya kan ada zaman sekarang kan gitu. Jadi panitia pembangunan masjid anak yatim cari dana, naruh kotak di warung. Kita jangan omelin tuh. Ini kadang-kala, Papa jangan deh kalau bisa naruh kotak di warung saya. Pikirannya udah apa? Udah jelek aja gitu kan. Ya Allah, padahal itu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal. Jadi kalau kita, bahkan ada seorang warung nasi, itu dia cerita, begitu ada yang beli pertama langsung dia masukkan ke dalam kotak amal dengan niat, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini dagangan saya laris. Tanjung Kimpul itu laris manis Tanjung Kimpul. Nah, barangnya habis, duitnya kumpul, kayak itu tadi tuh. Dia cerita benar itu, ya. Di warung itu disiapkan entah 2000, entah umpamanya, pokoknya pertama yang kali beli disisihkan oleh dia, masukin trombol dengan niat, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah engkau bukakan pintu keberkahan dalam usaha kita, insya Allah. Itu ada contoh, soalnya cerita si warung tersebut seperti itu, ya. Dia merasakan istilahnya keberkahan hasil dari dagangnya tadi. Itu. Lalu yang kedua, dia bukan dengan bersedekah istilahnya hasil dari usaha untuk tidak dimakan dan menghimpun kekayaan semaksimal mungkin, tapi belum pernah disedekahkan. Belum pernah dia mau menolong anak yatim, nggak peduli orang-orang miskin. Ini pun tunggu saat kehancurannya di dunia, apalagi di akhirat. Allah akan siksa mereka dengan pemikiran yang sangat picik. Dianggapnya dengan usaha dagang capek babak belur, udah dapat untung dikasih orang, logikanya kan kurang nggak tuh? Dapat duit untung, dikasih anak yatim, dikasih kotak, atau membantu orang-orang miskin. Menurut ekonomi jelas itu duit, tapi di sisi Allah bertambah, palyazal, ditambah oleh Allah, makanya bisnisnya nggak bakalan bangkrut. Kenapa? Karena ada backingan dari Allah bagi mereka yang bisnisnya tersebut percaya pada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan
Allah dengan jiwa dan raganya tadi serta hartanya. Nih makanya jamaah yang bisnis, tolong ini konsep langsung dari Allah. Ini resepnya dari siapa? Dari Allah. Makanya ketika saya diundang di salah satu showroom BMW sama showroom Jeep, ya, waktu itu terjadi krisis moneter. Nah, saya kumpul dengan para direksi di kantornya. Lalu saya tanya, gimana dalam dunia bisnis, kayaknya lagi goyang. Iya benar Ustadz, tapi alhamdulillah bisnis kita stabil, artinya nggak anjlok gitu, tapi jalan lancar. Kenapa? Nah, ternyata mereka memelihara anak yatim 204 orang per semester, dikasih, mau lebaran dibeliin baju lebaran, mau sekolah dibeliin seragam sekolah, tas dan sebagainya. Tuh, itu yang memperlancar bisnis seorang beriman menjadi stabil dan berkah dengan sebab santunan, dengan sebab memberikan makan orang miskin. Wa amal insanu idza mabtala rabbuhu fakrama wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa idza mabtala rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil. Adapun orang-orang kalau bisnis dapat untung, Tuhan telah menghormati saya. Kan hebat. Hebat kan? Allah dipuji. Allah telah menghormati saya dengan dapat untung. Begitu bangkrut, apa dia bilang? Tuhan telah menghina saya. Waktu untung tadi lupa. Waktu rugi nyaci maki, ya Allah, ya Allah, Tuhan telah menghina saya. Apa kata Allah? Nah, makanya di situ ada kalimat radun, ditolak kalimat tersebut. Kalla balla tukrimunal yatim. Hai saudara, bukan yang membuat bangkrut adalah saya, tapi kamu tidak peduli terhadap orang-orang miskin dan tidak mau memberikan anak yatim. Ini bukan saya. Kalau bahasa kita begitu kan. Coba kalau Allah ceplosin langsung, kira-kira gimana? Jengker-jengker deh loh. Gitu kan. Coba kalau ceplosin umpamanya seperti manusia, Mas, bukan saya. Ingat, kamu kalau dapat untung boro-boro ingat anak yatim, boro-boro nolong orang miskin, tetangga aja sebelah susah nggak pernah ditolong. Itu kan? Nah, ini harus sadar diri. Itu Allah sudah menyatakan 14 abad yang lalu, orang kalau dikasih nikmat oleh Allah memuji nama Tuhannya. Begitu bangkrut marah-marah mencaci maki Allah. Astagfirullah, kata Allah, kalla, bukan itu hai saudara, kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kamu enggak menghormati anak-anak yatim. Menghormati di sini bukan ada anak yatim hormat, assalamualaikum, gitu kan. Tapi menghormati dalam artian santunin mereka, undang mereka, entah tiap malam Jumat, kalau nggak bisa datang ke yayasan nih Saban. Tiap malam Jumat ada anak yatim kumpul baca Yasin, tahlilan, tahfidzul Quran. Manfaatkan itu. Ya, hubungi itu pengurus. Kenapa? Berapa sih per malam Jumat untuk memberikan makan anak yatim? Kita pernah begitu nggak? Pernah Bang Yenal? Masya Allah. Ini gimana nggak bangkrut? Anak yatim bahasa bodoh. Astagfirullah. Bagian bangkrut aja disalahin Allah, dicaci maki. Dia nggak sadar kalau dapat untung nggak pernah bagi-bagi orang lain. Masya Allah. Makanya kata Allah, bala tukrimunal yatim. Kamu nggak menghormati anak yatim. Bukan menghormati seperti tadi, disanjung-sanjung, bukan. Makanya menghormati anak yatim, mengusap kepala anak yatim beda dengan mengusap kepala anak sendiri. Kalau seorang ayah mengusap kepala anak, kasih sayang menimbulkan hatinya terhadap anak dari depan ke belakang, diusap-usap anaknya kepala, saking apanya nih? Nah, tapi terhadap anak yatim sama beda. Beda, diusapnya dari belakang ke depan. Paham nggak? Paham nggak? Langsung tuang masukin ke dalam kantong, blus.
Kita begitu nggak? Itu kan. Nah ini jadi bukan ngusap kepalanya doang, di tangan sambil ngepel, diusap kepalanya langsung masuk ke itu yang namanya hormati anak yatim. Ana wakafil jannah hakaza, saya akan bersama penderma penyumbang anak yatim di dalam surga percis kedua jari. Nabi memberikan isyarat antara Rasulullah dengan penyandang anak yatim yang selalu memberikan menghormati anak yatim. Yang kedua yaitu orang yang memberikan makan terhadap orang miskin. Kumpulin orang miskin. Makanya di Bogor ada salah satu pesantren tuh, kalau ada orang yang curhat gara-gara bisnisnya begini segala macam, nah dipanggil anak yatim, dikumpulin tuh, minta sama anak yatim sama Allah wasilah terhadap anak yatim, tapi ingat sambil ngasih. Itu kan, itu ada salah satu pesantren di daerah sana ya. Ini contoh, ini kembali. Lalu apa kata Allah? Itu yang demikian itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik buat kamu kalau kamu percaya. Kalau kamu tahu, kamu akan melakukan resep dari Allah bahwa kita ingin selamat dari bisnis. Pertama, percaya kepada Allah, kepada Rasul, berjuang di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa. Ini khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik buat kamu kalau kamu tahu. Berarti banyakkan yang kagak. Walakinna aksarul nasi la ya'lamun, akan tetapi berapa banyak mereka yang nggak mau ngerti. Mereka mau tahu Allah kasih resep, kasih tuh anak yatim, hormati yatim, kasih makan orang miskin, jangan dimakan sendiri. Gimana-mana kita bangun rumah buat kontrakan, buat sewaan, anak yatim, orang miskin. Dunia Anda boleh kaya, tapi ingat, di akhirat Allah akan menuntut segala kekayaan yang kita miliki yang tidak pernah peduli terhadap mereka. Nih, na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kamu tahu itu lebih baik buat kamu. Ya. Nah, apa sampai di situ janji Allah? Tidak yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannatin 'adn. Apa yang Allah berikan hadiah kepada mereka orang bisnis ini bukan saja diselamatkan dari siksaan yang sangat pedih, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, bahkan Allah akan masukkan ke dalam surga spesialis yang namanya Babu Aden, surga Aden. Ini khusus pedagang yang jujur ya, pedagang yang selalu berjuang dengan harta maut jiwa raga di jalan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau 7 turunan. Na'udzubillah min, kalau bahasa kita ya bagi-bagi lah terhadap orang yang susah. Minimal umpamanya nah lebaran orang-orang kampung beliin sarung, jangan sarung aja ntar nggak pakai baju lagi. Umpamanya kan gitu. Ya udah kita programkan tahun ini mah kita siap membantu mereka. Kenapa? Sarung sama koko. Mengalami keberuntungan besar, tahun besok tambah dengan peci. Tahun besok tambah dengan sendal. Masya Allah, orang-orang dibagi mau lebaran kayak begitu kira-kira gimana? Tapi beli sarungnya jangan yang murah. Ini kagak mentang-mentang mau sedekah harganya yang paling. Lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai nilai kebaikan sedekah kamu, pahala kamu, kecuali kamu memberikan mereka yang lebih baik. Itu lantanal birra, tidak akan mencapai kebaikan kepada Allah. Kata Allah, kalau kamu memberikan sedekah bukan yang mahal, yang paling murah. Ini kagak dipalah pilih di pasaran yang paling murah. Masya Allah. Makanya saya pernah cerita, ada orang bisnis, pedagang nih, ngundang saya ke Surabaya, diajak ke daerah Kediri, ya setelah jarah ke makam Wali Songo, ke Madura, Mbah Khalil itu, diajak ke apa? Ke pabrik BHS. Coba, udah milih, tinggal ngambil. Saya pula pilih ngambil cuman 1. Dia bilang jangan 1, nambah lagi. Bila perlu ambil 5.
nggak cukup saya bilang 1. Ini kan gengsinya konyol nih. Belagu gitu. Ditawari suruh ngambil berapa aja malah ngambil 1, suruh nambah lagi nggak mau. Nyesel akhirnya saya, karena saya ngambil cuma 1. Udah Pak, ini aja 1, jangan ngambil lagi selagi ada di pabriknya. Ini kan harganya beda dengan di toko. Nah kalau toko KW-nya KW kelas 1 kan 1 juta, KW nomor 2 750, KW 3 ini saya KW berapa nih? Ini saya pakai apa nih? BHS kan? KW berapa nih? Ditulis sama pengurus masjid, THR sekian juta, BHS sekian, kokoh, jasko sekian, jumlah total sekian. Ya Allah, nih pengurus masjid rinci banget ngasih ustadznya. Kenapa? BHS harganya sekian, jasko harganya sekian, THR sekian. Coba saban begitu. Ini kan yang terbaik ngasih gurunya. Kalau ngasih orang lain maksud yang mahal, awet dipakainya. Kalau yang murah sekali dicuci luntur, iya minggu besok udah hancur tuh harum. Coba kalau yang mahal, kepakainya apa? Sampai sekarang tuh hampir 40 tahun tuh BHS. Coba bayangkan, saya selalu mengenang, ya Allah, namanya Pak Ten itu. Kalau saya ceramah kemarin suka ikut, mereka suka moto beliau. Itu tadi, ambil, tambah lagi. Cukup Pak, cuman 1 aja deh. Ternyata nyesel, bukan ngambil 5. Kalau ngambil 5 mungkin BHS. Ini contoh, kembali pada kita. Itu seperti itu. Allah akan ampuni dosa kamu. Allah akan masukkan kamu ke dalam surga yang namanya Adan. Yalikal fauzul azim. Itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar, kata Allah, kalau kita bisnis melakukan apa yang dikatakan Allah dalam ayat tersebut. Apa sampai di situ? Tentunya Allah tidak memberikan fasilitas tempat-tempat tinggal yang indah dan keberuntungan besar wa ukhra yang lainnya. Tentunya Allah akan memberikan pertolongan yang kuatun qarib wa basyiril mu'minina ya Muhammadu. Kalau di rumah saya kan ada sama bacaan seperti itu kan, nasrun minallah wa fathun qarib. Karena waktu itu inspirasi saya ketika saya mau buat di masjid saya, ya di rumah saya, hari Jumat persis. Aduh, ini gambar Ka'bah, atasnya apaan ya? Begitu saya ke Rawasari cari ayat-ayat grafik ayat Quran, yang lain nggak ada kecuali ada itu, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya Muhammadu. Kalau di grafik saya ada tambahan ya Muhammadu, tapi ini nggak ada. Nah itu pendahuluan tafsir. Bahwasanya berikan kabar gembira kepada orang mereka yang berjuang di jalan Allah, fathun qarib. Ini nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah sudah apa? Sudah dekat. Jadi jangan khawatir. Kalau kita berjuang jalan Allah, pasti Allah akan tolong kapan dan di mana. Kebutuhan kita pun Allah akan siap untuk membantunya kalau kita tahu. Kalau kita sadar. Itu kan karena ada janji Allah nih. Ya. Nah ini wabasyil mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Break dulu sejenak. Masih ada waktu. Allah. Masih ada? Ya ada. Yang terakhir hadis. Di sini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ia telah berkata, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu, tentang perbuatan apa sih yang paling utama? Pekerjaan apa yang nilainya plus, yang Allah berikan pahala besar, keberkahan dalam hidup, keselamatan dunia dan akhirat. Ini ayyul amali afdalu ya Rasulullah, perbuatan apa sih yang paling utama? Ini Rasulullah ditanya oleh sahabat. Jawaban Rasulullah, imanun billah wa rasuli, yang pertama kamu percaya pada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ditanya lagi karena kurang puas nih sahabat, sumakila madza ya Rasulullah,
Lalu apalagi selain daripada itu ya Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah, kamu berjuang di jalan Allah sesuai dengan judul wa fadlil jihadi, keutamaan jihad di jalan Allah, yaitu masuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah itu amal yang paling utama, amal yang paling bahkan yang terbaik diantara yang lain, masuk dalam kategori jihad di jalan Allah. Lalu sahabat tanya lagi, kila summa madza ya Rasulullah, lalu apalagi selain daripada beriman pada Allah dan Rasul kemudian berjuang di jalan Allah? Qala hajjum mabrur, yaitu haji mabrur. Saya nggak akan cerita haji karena di lockdown 2 tahun. Ya, kesian saudara kita daftar udah puluhan tahun, waktu hanya haji dibatalkan. Ya Allah. Inilah hadirin, saya nggak akan lebih banyak bicara tentang haji mabrur karena laisallahu jaza ilal jannah, tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Qablahu wa ba'dahu. Untuk memperoleh haji mabrur 3 syarat. Ketika sebelum berangkat, ketika pelaksana haji, ketika setelah haji, adakah perubahan? Kalau ada perubahan, ini namanya haji mabrur. Artinya tadinya pelit, sekarang sosial, dermawan, itu namanya perubahan. Ba'dahu, setelah haji, bukan makin pelit. Ini kagak, makin pelit setelah haji. Haji ngabur. Makin serakah lagi, nggak peduli terhadap orang lain, memperkaya kekayaan, itu namanya haji mardud, bukan haji mabur ya. Kalau haji mabur tadi nggak jadi hajinya. Ya, itu ciri-cirinya. Qablahu wa ba'dahu, setelah haji, sebelum haji itu akan ada perubahan bagi haji yang mabrur. Dalam ibadah, wah getol, rajin, belum haji, belum datang ke masjid, dia udah datang duluan. Ada nggak haji begini? Ada nggak haji begini? Itu namanya haji mabrur. Ciri-ciri haji mabrur seperti itu. Qablahu wa ba'dahu kemudian ketika melakukan haji dia mampu memberikan semangat dirinya untuk selalu melakukan petunjuk Allah dan Rasulnya. Inilah secara garis besarnya saja haji mabrur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat, bisa bertemu kembali hari Sabtu yang akan datang. Apa yang dengar jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah, mati dalam husnul khatimah. Kita baca Fatihah khusus untuk istrinya Pak Keli Trayono yang kemarin meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah sesuai dengan kemurahannya, bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkur.